Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Tiga pemain timnas Indonesia jatuh bareng di Eropa, tapi yang paling nyesek justru Emil Audero. Ole Romeni turun kasta bersama Oxford United. Ratnar Orakmangun terdegradasi bareng FC Vidender di Belgia. Sementara Emil Audero ikut terpuruk bersama Cremonese di Serie A meski tampil solid sepanjang musim. Tiga pemain timnas. Oke, yang menjadi persoalannya sekarang Emil Audero turun ke seri B teman-teman ya, tapi ya tidak berarti itu menurunkan kualitasnya dia ya teman-teman, karena kalau mau dilihat statistiknya di Serie A Italia musim ini dia itu save terbanyak lah di Serie A, bahkan mengalahkan kiper-kiper ternama di Serie A Italia. Ya sekarang mereka ke Serie B dan ya kabarnya dia akan kembali ke Como lah. Semoga Emil Audero kembali ke Como dan jadi kiper utama, karena Como musim depan akan bermain di Champions League. Ya, siapa tahu Emil Audero jadi kiper utama dan dia bisa bermain di Champions League. Jadi orang kedua yang akan bermain di Champions League. Orang kedua dari Indonesia maksudnya yang akan bermain di Champions League. Semoga terwujud itu. Keren bro. Kenapa Kevin Dix tiba-tiba dapat tugas khusus dari John Hetman? Ternyata bukan soal lawan Oman atau Mozambik. Bek Borussia Mönchengladbach ini dipercaya menjadi mentor Matthew Baker, talenta 17 tahun yang baru dipanggil ke timnas Indonesia. Hetman ingin Baker belajar langsung dari pengalaman dan standar pemain Bundesliga agar lebih cepat berkembang di level internasional. Ya mungkin si John Hetman lihat ada sesuatu yang lebih dari Matthew Baker, makanya dia itu lompat kasta lah, pemain U17 kelompok umur tiba-tiba dipanggil untuk skuad senior ya, TC untuk skuad senior, dan ya semoga dia masuk DSP nantinya untuk di FIFA Matchday dan juga di Piala AFF Senior. Menurut saya ini sesuatu sekali untuk Matthew Baker, dan dia dapat ya mentor yang luar biasa, Kevin Dix, pemain Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Dan apakah ini sinyal bahwa Matthew Baker akan meninggalkan Liga Australia dan menuju ke Eropa, atau yang kedua dia akan meninggalkan U17 dan akan lompat ke timnas senior? Ya ini keren sekali nih. Matthew Baker posisinya itu dia back tengah bagian kiri, jadi posisinya itu agak sama dengan Kevin Dix. Jadi dia dapat mentor yang sama posisinya, padahal dia ini ngefans sekali sama Justin Hapner. Tapi tidak apa-apa. Dia dapat mentor sekelas Kevin Dix. Saya pikir ini sudah sesuatu gila ini bro. Dapat mentor seperti Kevin Dix, main di Bundesliga, punya pengalaman luar biasa, dan pastinya ya ilmunya Kevin Dix yaitu diturunkan nanti ke Matthew Baker. Dan ketika dia sudah siap, ya dia bisa dipakai kapan saja ketika timnas panggil, John Hetman panggil. Itu keren itu. Inilah gunanya kita punya pemain-pemain keturunan yang bermain di luar teman-teman. Keren kan? Ada impactnya begitu untuk pemain-pemain muda. Mungkin inilah satu-satunya pemain naturalisasi non-keturunan yang paling dicintai supporter timnas Indonesia hingga saat ini. Dia adalah Christian Gonzalez. Meskipun dulunya hanya berstatus sebagai pemain asing asal Uruguay, namun demi bisa dinaturalisasi Indonesia, Christian Gonzalez rela meninggalkan keluarganya di Uruguay, bahkan tidak sempat melihat wajah orang tua dan saudara kandungnya untuk terakhir kalinya sebelum mereka meninggal dunia. Pengorbanan memilukan ini terpaksa ia lakukan demi mematuhi aturan ketat naturalisasi yang melarangnya ke luar negeri selama 5 tahun. Dengan pengorbanan dan ketajamannya bersama timnas Indonesia, Gonzalez sempat menjadi pemain yang sangat dikagumi oleh pecinta sepak bola tanah air di era 2010. Terlebih lagi saat ia tampil sangat memukau di Piala AFF dengan gol-gol ikoniknya. Kini El Loco telah pensiun sebagai pemain, namun rasa cintanya kepada Indonesia tetap besar. Ini terlihat dari betapa antusiasnya ia mendukung timnas Indonesia era sekarang. Nonton pertandingan Indonesia. Coba kalian bayangkan El Loco Gonzalez, Boa Salosa itu usianya masih muda, dan sekarang mereka itu masih bisa main untuk timnas. Mereka dapat eranya Sintayong, mereka dapat eranya John Hetman. Saya rasa kita tidak perlu naturalisasi pemain-pemain keturunan lagi lah. Kita tidak perlu capek-capek untuk naturalisasi, karena kita punya striker yang house gold. Dan memang betul, Gonzalez itu salah satu striker ikoniknya timnas Indonesia, dan ya paling dicintai mungkin sama masyarakat Indonesia, fans timnas Indonesia. Bukan hanya karena gol-golnya dia untuk timnas, tapi memang kontribusinya untuk Indonesia luar biasa. Dia rela untuk meninggalkan keluarganya
dan memilih Indonesia. Akhirnya punya anak, punya istri di Indonesia dan tidak pernah pulang lagi ke Uruguay. Keren lah. Ini baru keren, bro. Ya, bukan kayak yang di sana itu ya, ada yang jersinya kuning tiba-tiba dipanggil naturalisasi, tidak jelas. Ternyata ilegal. Harusnya mereka contoh Gonzales, bro. Ya, mereka harus mencontohi Gonzales. Kenapa dia mau bermain untuk Indonesia? Begitu cintanya dia untuk Indonesia. Harusnya mereka contoh lah. Mereka harus tinggal lama di Malaysia. Sebut nama lagi. Pemain-pemain yang dinaturalisasi 7 orang itu harusnya ya ikut seperti Gonzales ini. Karena Gonzales sudah kasih tunjuk jalan yang ya memotivasi pemain-pemain lain yang ingin membela negara yang mereka ingin bela lah. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba-tiba dicoret John Hurtman. Wow. Ada apa? Kejutan datang dari skuad Garuda jelang FIFA Matchday Juni 2026. 2 pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Eliano Reinders, dipastikan tidak masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia. Eliano harus menepi karena masih dibekap cedera dan tidak ingin dipaksakan bermain sebelum pulih 100%. Sementara Jordi Amat absen setelah menjalani musim yang sangat panjang. John Hurtman mengaku telah berbicara langsung dengan Jordi dan sepakat memberinya waktu untuk beristirahat. Meski dicoret untuk FIFA Matchday, keduanya masih menjadi bagian penting rencana timnas Indonesia dan dipersiapkan tampil di Piala AFF 2026. Menurut kalian, apakah absennya Jordi dan Eliano akan memengaruhi kekuatan Garuda? Kalau mempengaruhi kekuatan Garuda sih tidak ya teman-teman ya, karena kita punya stok pemain itu lumayan banyak. Dan kalau kita lihat Jordi Amat juga di beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia jarang dapat menit bermain dan dia hanya menghangatkan bangku cadangan. Kalau Eliano mungkin ya masih boleh lah, karena pemain ini sebenarnya masih muda dan sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas, tapi sayangnya dia cedera. Nah, tidak hadirnya mereka dua ini sebenarnya kekuatan timnas tetap stabil ya, karena kita masih punya pemain-pemain yang lain yang setara lah kualitasnya dengan Jordi Amat dan juga Eliano. Walaupun sebenarnya kita kehilangan lah karena cedera ya. Tapi kalau mau dilihat stabilitasnya ya oke aja sebenarnya, karena kita masih punya pemain-pemain lain seperti Sandy Walsh, Saint Patinama maksudnya, dan beberapa pemain lain yang kualitasnya oke lah. Pemain belakang kita masih oke lah. Ada Rido juga. Jadi tidak masalah lah. Ya biarkan dulu mereka istirahat dan nanti kalau sudah pulih kembali baru main untuk timnas. Keren itu, bro. Sering salah passing tapi menang 3-0. Ya, Salah passing ya kan, grogi tapi menang 3-0. Itulah timnas Indonesia. Kerennya kita tuh begitu, bro. Timnas Indonesia U19 asuhan Nova Arianto berhasil membuka laga pertama dengan kemenangan meyakinkan atas Myanmar di Piala AFF U19. Bermain di depan ribuan pendukung sendiri, Garuda Muda tampil agresif sejak menit awal. Meski sekelas timnas kebanyakan salah passing, tapi nggak apa-apa. Namanya mungkin pertandingan pertama dan beberapa pemain masih demam panggung. Kita harus memaklumi itu. Coach Nova juga bilang di akhir pertandingan ia kecewa dengan permainan anak asuhnya dan bersyukur menang 3-0 atas Myanmar. Namun ia memahami banyak pemain yang nervous dan lain sebagainya dan akan evaluasi di pertandingan kedua melawan Timor Leste nanti. Oke, nanti besok ya lawan Timor Leste. Ya pastinya kita bisa menang sih. Kita bisa menang lawan Timor Leste. Tapi ya kita tidak mau hanya hasilnya saja lah. Kalau soal menang ya saya pikir menang. Cuma ya sekarang lebih ke permainan sih. Bagaimana sih tim ini bermain, ya kan, kompaknya bagaimana, solidnya bagaimana. Ini lawan Myanmar permainannya biasa-biasa saja, terlihat justru kaku, buruk gitu kan. Ya semoga lawan Timor Leste, lawan Vietnam boleh lah. Semoga sudah bisa lebih bagus dari sebelumnya ya. Dan ya lawan Vietnam itu paling kuat Vietnam itu. Semoga kita bisa menang lah. Walaupun ya kita juga sebenarnya bagus, bukan tidak bagus teman-teman. Cuma kalau permainannya seperti lawan Myanmar, lawan Vietnam kita selesai gitu. Semoga lebih solid lagi. Dan ya kalau bilang nervous dan alasannya itu pertandingan pertama dan gugup lain sebagainya, saya pikir itu alibi ya teman-teman. Ini timnas loh, bukan klub. Ini kalau klub atau tim-tim amatir oke lah. Klub-klub amatir boleh lah. Ini sudah profesional, sangat-sangat profesional lah. Kok ada alasan ini pertandingan pertama lain sebagainya. Tapi ya namanya juga masih anak-anak, ya wajar lah. Tapi kita maklumi itu, dan pertandingan kedua tidak maklumi lagi, bro. Karena itu sudah pertandingan kedua, ketiga harusnya ada evaluasi nantinya.
ya. Bukan Vietnam, bukan Singapura. John Hetman justru paling mewaspadai Malaysia dan Thailand di Piala AFF 2026. Malaysia? John Hetman menilai kedua rival Asia Tenggara tersebut bisa menjadi ancaman serius. Meski begitu, Hetman menegaskan fokus Garuda saat ini bukan memikirkan juara, melainkan menjalani turnamen satu pertandingan demi satu pertandingan. Nah, itu yang betul ya. Kita harus fokus ke satu pertandingan, jangan fokus ke juara dulu. Kalau John Hetman bilang dia itu lebih waspada ke Malaysia, ke Thailand, bukan ke Singapura atau Vietnam dan lain-lain, saya pikir itu bentuk penghargaannya dia lah ke Malaysia gitu. Walaupun dia tahu secara kualitas Indonesia pasti bisa mengalahkan Malaysia, pasti sangat-sangat bisa. Cuma kan bagaimana caranya supaya dia terlihat menghargai gitu ya, sportivitas terjaga gitu ya, dijunjung tinggi. Ya dia bilang ya dia waspada dengan Malaysia. Padahal kalau mau dilihat ya pertandingan terakhir Malaysia itu kalah di Piala AFF loh, kalah dari timnas Indonesia 4-1 kalau tidak salah. Jadi kalau mau dilihat Indonesia edisi tahun ini mungkin yang paling berat ya kalau mau dilihat, mungkin itu Vietnam ya sebagai juara bertahan mungkin ya. Kalau mau dilihat ya secara kekuatan kemudian histori mereka di AFF, mungkin yang paling berat itu cuma Vietnam. Selebihnya ya bisa lah dibantai-bantai itu. Vietnam pun bisa lah kita kalahkan itu. Bisa. Mads Hilgers resmi gabung TC Timnas Indonesia, tapi ternyata John Hetman punya rencana khusus buat dia. Bukan langsung dimainkan lawan Oman atau Mozambik, tapi fokus bantu pemulihan cedera ACL dan bangun chemistry sama skuad Garuda. Hetman bahkan bilang kalau Mads adalah bagian penting buat masa depan Timnas Indonesia. Makanya dia tetap diajak gabung meski belum masuk skuad pertandingan. Nonton bola seru? Klik link di bio gua. Jujur aja, ini menarik karena biasanya pemain yang nggak masuk skuad ya pulang atau latihan sendiri, tapi Mads Hilgers malah dijaga ketat sama tim. Artinya Hetman kayak lagi nyiapin proyek besar buat dia di masa depan. Tinggal sekarang pertanyaannya, setelah dikasih perhatian segini besar, apakah Mads Hilgers nanti benar-benar bakal jadi tembok utama timnas Indonesia atau hype-nya malah lebih besar dari kontribusinya? Ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena Mads Hilgers rupanya ikut latihan kemarin di TC dan ini menambah persaingan yang cukup ketat di lini belakangnya kita. Ya, kita punya Elkan Bagot, J. Itses, Mads Hilgers, kemudian Rizky Ridho, Justin Hapner, dan beberapa pemain yang lain. Ridho, menjadi persaingan di belakang cukup ketat teman-teman. Nah, siapa yang akan jadi cadangan nantinya, siapa yang akan jadi pemain inti atau starter, ini menarik teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini bagus. Kenapa? Karena semua pemain pasti akan berjuang mati-matian untuk menjadi yang terbaik dan akan masuk ke dalam starting line up nantinya. Ini bagus ya. Kita harap ini tidak hanya terjadi di lini belakang, lini tengah, lini depan juga. Ya, maunya kita sebagai supporter harus setara lah. Jadi kedalaman skuadnya itu ada, terjaga gitu. Jadi persaingannya ketat gitu. Semoga lah ke depannya lebih bagus lah. Dengan hadirnya Mads Hilgers di latihan timnas menurut saya itu bagus. Ya, artinya ada perhatian khusus dari negara, dari PSSI, dari pelatih untuk pemain-pemain yang lagi terpuruk seperti Mads Hilgers. Karena kita tahu lah Mads Hilgers awal-awal dia datang ke timnas itu hype-nya luar biasa lah. Dia digadang-gadang akan jadi back yang kokoh yang bisa membantu pertahanan Indonesia, tapi ya semakin kesini justru dia jarang bermain untuk timnas dan alasan cedera. Ya semoga kedepannya dia bisa ya bisa main lagi untuk timnas Indonesia. Dan ya kita punya lini belakang sumpah terlalu mewah dan terlalu kuat sebenarnya, sangat-sangat mewah. Biasanya pemain yang cedera menjalani pemulihan di klub, tapi Mads Hilgers justru memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Ternyata ini alasannya. Meski tidak masuk skuad FIFA Matchday Juni 2026 karena masih memulihkan cedera ACL, Hilgers justru meminta izin untuk menjalani sebagian proses rehabilitasinya bersama timnas Indonesia. Menurut John Hetman, berada di lingkungan tim jauh lebih baik untuk pemulihan mental dan emosional dibanding berlatih sendirian. Hetman pun menyambut positif keinginan Hilgers untuk tetap dekat dengan keluarga sepak bola timnas Indonesia. Gimana menurut kalian keputusan Hilgers? Keren lah, artinya dia masih punya keinginan yang besar untuk membela timnas Indonesia. Ya dulunya dia dihujat-hujat karena ada sedikit konflik lah dengan Sintayong, kemudian ditambah lagi ada statement-statement dari JJ dan beberapa orang di Indonesia yang memang seperti menyudutkan Mads Hilgers lah ya, dan akhirnya semua orang terpengaruh. Tapi dengan hadirnya dia di timnas Indonesia edisi tahun ini,
ikut TC, kemudian dia masih cedera juga. Ini menurut saya dari kacamata supporter, ya ini bentuk cintanya dia lah untuk timnas Indonesia ya. Terserah lah ada embel-embel apa di belakang, kita tidak peduli soal itu ya. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana dia datang ke Indonesia, minta izin ikut latihan bersama. Ya menurut saya bagus untuk menjaga chemistry hubungan antara pemain, karena ini penting sekali untuk timnas. Masa depan timnas, kalau pemainnya itu komunikasinya bagus, kemudian chemistry-nya dapat, ya di lapangan sudah pasti akan kompak. Ya dengan hadirnya Messi Hilgers di latihan, ya ini sebenarnya menambah kekuatan baru untuk timnas Indonesia. Artinya kita punya lini belakang itu akan semakin kuat. Dan itu memang yang harus terjadi di timnas. Bahwa lini belakang kita udah oke. Harus kuat. Dari kiper sampai ke back itu harus kuat. Sekarang persoalannya ada di lini tengah dan lini depan. Tengah mungkin kita masih punya, oke lah, Verdong bisa main lebih ke depan, ke tengah gitu. Laju Pelopesi. Cuma orang yang sekreatif atau pemain yang sekreatif Tomaye belum ada. Jadi ya kita harap ke depannya PSSI bolehlah cari pemain yang seperti Tomaye lah. Karena itu dengan hadirnya Tomaye di timnas, warnanya itu berbeda lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan dukung terus sepak bola Indonesia supaya tetap maju, berkembang, dan ya besok malam ada timnas U19, kemudian tanggal 5 ada timnas senior. Udah nggak sabar bro ya, tanggal 5 ini lawan Oman dan tanggal 9 nanti lawan Mozambik. Udah tidak sabar mau lihat timnas bermain. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.